Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin membicarakan apakah PC ataupun laptop yang kamu miliki ataupun yang ingin kamu beli bisa menjalankan game yang kamu inginkan. Ya, karena banyak yang tanya ke saya ya, Bang, ini bisa nggak mainin game ini? Bang, laptop ini bisa nggak mainin game ini? Bang, PGA ini gimana? Bang, PC saya gimana? Kayak gitu. Cukup sulit ya kalau ngejar misalkan tiap PC kayak gitu. Jadi yang saya sarankan lihat ya permintaan dari game itu mintanya apa ya, mintanya RAM-nya berapa, mintanya minimal PGA berapa, mintanya minimal CPU berapa. Cuman tidak semua orang tahu ya masalah CPU kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa cara mudah ya kayak gitu. Untuk masalah keakuratan jujur saya hanya bisa mengatakan 80% ya. Cuman untuk orang yang awam ya, untuk orang yang baru yang benar-benar tidak tahu masalah PC, masalah part PC ini sangat cocok ya kayak gitu. Jadi intinya di sini yang harus kalian tahu adalah CPU-nya tipe apa, PGA-nya tipe apa, kayak gitu. Apakah 1060, apakah RX 58, apakah PGA bawaan ya seperti PGA 11 atau UHD 630. Lalu besaran RAM kayak gitu. Makanya di sini nggak bisa dibilang 100% akurat, cuman lumayan ya kayak gitu untuk yang benar-benar awam. Dan satu lagi untuk sisa ya, untuk sisa penyimpanan kalian. Misalkan harddisknya ada sisa berapa giga ya. Jadi kalau kalian misalkan PC-nya cukup ya bisa jalanin game itu, kalau misalnya nggak ada sisa untuk file instalasi gamenya ya percuma juga kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi yang harus diingat adalah tipe CPU, tipe PGA, sama besaran RAM ya kayak gitu. Dan untuk sisa penyimpanan. Oke, di sini saya akan coba ya untuk Cyberpunk 2077 kayak gitu. Nah, di sini untuk minimum speknya dia Windows 7 ya. Prosesor Intel i5 3570K ya atau AMD FX 8310. PGA-nya minimal RX 47 kayak gitu atau Nvidia GTX 780. VRAM 3 GB ya kayak gitu dan sistem memori 8 GB. Penyimpanan setidaknya harus ada 70 GB ya, itu untuk minimum. Nah, untuk minimum itu biasanya setting paling rendah ya kayak gitu, yang settingan paling low kayak gitu. Jadi saya menyarankannya yang recommended ya, yang rekomendasi kayak gitu. Di situ untuk OS Windows 10, prosesor i7 479 ya, itu untuk generasi ke 4 ataupun Ryzen 3200G ya. PGA-nya minimal RX 59 atau Nvidia GTX 1060 kayak gitu. Untuk VRAM minimalnya 6 GB dan untuk RAM minimalnya 12 GB kayak gitu. Nah, itu untuk rekomendasi ya. Biasanya settingnya medium ke atas, tapi biasanya nggak nyampe ultra ya. Paling set medium sampai high. Untuk ultra biasanya yang lebih tinggi lagi. Oke, tapi kan kalian nggak akan tahu ya, karena masih awam kan bingung juga. Terus itu sama CPU saya bedanya gimana? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Oke, di sini di game debate ya. Kalian dilihat aja ke bawah. Nah, di situ ada Can I Run Cyberpunk 2077. Nah, di sini misalkan kamu pakai CPU yang tadi ya, yang rekomendasi yaitu 3200G ya. Tinggal tulis aja, nanti akan ada. Nah, untuk GPU-nya misalkan kamu pakai RX 58. Tadi kan 59. Kalau 58 kira-kira kuat gak kayak gitu? Oke, yang 8 GB. Next. Nah, lihat lagi di situ untuk RAM-nya. 8 GB atau 4 GB atau berapa giga kayak gitu. Nah, untuk yang multi GPU ya, itu kalian jangan salah ya, soalnya suka berbeda-beda. Jadi, walaupun kalian pakai dua, tergantung gamenya ya. Kadang support untuk dual GPU ataupun enggak. Kita coba aja di sini 8 GB ya untuk RAM.
Nah, dilihat ya, untuk rekomendasi semuanya pas kayak gitu. Dan RAM, ya di sini RAM-nya masih kurang ya, soalnya minimumnya 12 GB minimal kayak gitu. Tapi untuk minimum, untuk setting yang biasa ya, nah dia udah masuk ya, PGA-nya udah bagus, CPU-nya pas-pasan kayak gitu. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, nggak 100% akurat, tapi setidaknya untuk jadi patokan ya kayak gitu menurut saya sangat bagus. Oke, nah jadi simpelnya kayak gitu, cuma dilihat aja. Soalnya kemarin kayak gini nih. Kadang orang yang salah dia menganggapnya kalau misalkan kamu pakai i7 misalkan kayak gitu. Tapi tanpa PGA bawaan, ya. Tapi tanpa PGA eksternal kayak gitu. Nah, di sini saya coba misalkan i7 700K kayak gitu ya, yang paling terbaru. Nah, dan pakai PGA bawaan ya, iGPU yaitu UHD 630. Untuk RAM-nya jangan nanggung-nanggung, 32 GB. Nah, coba pas seperti itu ya, pas spek PC kamu seperti itu, untuk hasilnya gimana? Nah, lihat ya. Di sini sangat bottleneck di PGA karena PGA-nya nggak kuat ya kayak gitu. Jadi intinya yang harus kalian tahu adalah speknya, simpelnya seperti itu ya. Seperti saya bilang, ini nggak 100% tapi lumayan. Oke, kemarin saya ada yang nanya ya, dia pakai laptop kayak gitu, pakai CPU-nya i5 8250U. Dan untuk PGA-nya GTX Nvidia, entah GTX entah GT ya, 940M. Nah, coba lihat ya. Ya, untuk PGA-nya dia nggak kuat, untuk RAM pun masih kurang ya. Minimum pun sangat-sangat kurang ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk di sini saya nggak sekedar membicarakan untuk PC ya, tapi laptop pun sama. Soalnya masalah game banyak yang salah paham ya. Nah, untuk PC ataupun laptop kalian ya pengen menjalankan game, sebenarnya simpelnya kayak gini. Untuk sekarang CPU minimal 4 core ya. RAM minimal 8 GB itu yang paling rendah. Untuk PGA nggak segampang itu ya. Jadi kalian nggak bisa lihat bahwa core-nya berapa ataupun frekuensinya dia berapa. Soalnya tiap PGA beda-beda. Walaupun dijelaskan cukup sulit ya kayak gitu. Makanya untuk PGA biasanya per tipe ya, bukan per spek. Ya, jadi bukan spek core-nya berapa ataupun berapa giga kayak gitu. Soalnya banyak yang gini, oh ini PGA-nya 4 giga, berarti lebih bagus daripada yang 3 giga ya untuk PGA kayak gitu. Kenyataannya nggak segampang itu. Untuk GTX 1050 Ti dia 4 giga ya. Untuk GTX 1060 ada yang 3 giga. Tapi bagaimanapun lebih bagus yang 1060 yang 3 giga ketimbang GTX 1050 4 giga. Jadi nggak segampang itu ya. Jadi bukan sekedar gigaan. Jadi intinya bila kalian ingin menjalankan game, cara termudahnya seperti itu ya. Ini saya mengatakan nggak 100% akurat, tapi lumayan daripada kalian misalkan tanya sana tanya sini bingung kayak gitu. Soalnya konfigurasinya itu harus cocok ya antara CPU, PGA dan RAM. Untuk laptop yang saya lihat rata-rata ya, kalau 10 juta biasanya bukan untuk game. Biasanya saya nggak terlalu fokus ke laptop. Kenapa? Untuk CPU dia pada bagus ya. Cuman PGA-nya biasanya pada nanggung kayak gitu. Jadi agak bottleneck di situ. Nah, untuk di atas 10 juta biasanya udah dikasih yang agak lebih bagus ya. Setidaknya untuk menjalankan game, entah itu GTX 1050 ataupun yang terbaru GTX 1650 ya kayak gitu. Jadi intinya yang harus kalian tahu hanya CPU, PGA dan besaran RAM kayak gitu. Jadi pakai cara yang barusan, menurut saya kalian akan tahu apakah PC kalian atau PC yang ingin kalian beli ya dan juga laptop bisa gak jalanin game itu. Oke, semoga aja video barusan bisa membantu ya. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam!